Izin Bu. Ya, silakan masuk Pak. Aduh Bu, Ibu ada sibuk Bu? Enggak ada sibuk Pak. Kenapa ini Pak? Lain kali wajahnya. Iya Bu, kalau kalau nggak apa-apa nih mengganggu Bu ya. Iya Ini Pak. ini saya mau cerita Bu tentang siswa saya di kelas 6 Bu. Oh boleh Pak, boleh. Gini Bu, setiap hari ini Bu, asal saya minta tugas, saya tagih tugas tak ada yang mengerjakan Bu. Iya. Dari 30 siswa Bu, hanya 3-4 orang yang mengerjakannya Bu. Ini Bu, mungkin di proses pembelajaran juga Bu, semua bengong, asik-asik bengong aja Bu, siswanya Bu. Diam-diam aja. Tapi bukan bukan ngantuk Bu, bengong gitu aja Bu. Kira-kira Bu, gimana ini Bu? Oh seperti itu masalahnya ya Pak. Iya, Hmm, eh, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran dan kemudian tidak mengerjakan tugas Pak? iya Bu. Eh, Kalau yang saya lihat Bu, selama ini Bu, eh, pembelajaran yang saya lakukan memang Bu, biasanya saya mengajar di depan, berbicara, kadang-kadang juga saya menerangkan dari menulis dari papan tulis, terus kemudian saya eh, bisa jalan ke dekat bangku dan mejanya siswa-siswa tersebut. Kira-kira seperti itulah yang ya, saya lakukan. Oh seperti itu ya Pak. Jadi dari cara Bapak mengajar seperti itu, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, murid-murid Bapak gitu di skala mana lah Pak yang tidak mengerjakan tugas dan yang tidak semangat dalam pembelajaran? Ini Bu, kalau Ibu katakan skala 1 sampai 10 Bu, yang tidak mengerjakan PR-nya sama malas belajar ini Bu, malas belajar di kelas, ini saya skalakan di angka 2 Bu. Yang kedua, waduh, sangat rendah ya Pak. Iya Bu. Hmm, eh, ini ya Pak, kalau bisa saya tanya lagi, kalau memang angkanya di angka 2 itu sangat rendah kan Pak? Kalau begitu Pak, kira-kira menurut Bapak lah ini ya, menurut Bapak, bagaimana Bapak membuat murid-murid Bapak itu supaya lebih antusias dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas? Menurut saya nih Bu, saya pernah terpikirkan juga Bu. Eh, Pertama, saya harus mengubah cara mengajar saya dan memberikan beberapa media yang menarik, saya rasa Bu. Contohnya Bu, mungkin saya harus eh, bisa menampilkan video bagi siswa yang minat video, yang audio visual bagi yang minat audio visual, kemudian bisa berbentuk PPT untuk membaca dan juga untuk menulis. Artinya mungkin harus sesuai minat siswa, Bu, yang harus saya lakukan. Kemudian PR-nya ini Bu, mungkin agar bisa dikerjakan Bu ya, mungkin saya terlalu banyak memberikan soal untuk tugasnya di rumah Bu, dan menurut saya harus kurangi Bu, dan tentunya kalau PR itu nanti saya berikan sesuai dengan minat juga Bu. Bisa saja misalnya kalau bagi yang suka menulis, silahkan saya kasih soal 1 atau 2 soal saja untuk Bu dijawab. Kemudian bisa juga untuk kalau wawancara silahkan wawancara, puisi silahkan puisi. Kira-kira seperti itulah Bu, menurut saya. Gimana? Oh ya Pak, luar biasa Pak. Ternyata Bapak sudah mempunyai rencana yang luar biasa ini ya Pak. Jadi sekarang apakah rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Eh,
untuk rencana saya menyelesaikan masalah ini, Bu, mungkin mulai setelah ini, Bu, ya, saya akan Iya, Pak. memberikan pembelajaran yang lebih menarik lah, Bu, lebih menarik dan lebih berpusat kepada siswa sesuai minatnya yang seperti saya bilang tadi, Bu, bisa bentuk berikan video, PPT, audio visual, atau kelompok-kelompok yang beraktivitas dan aktif, kira-kira begitu. Bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak, dan anak-anak Bapak bisa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian semakin semangat di dalam pembelajaran. Nah, ini Pak, saya mau tanya juga, apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang sudah Bapak katakan tadi? Iya, Bu, memang saya harus memang berkomitmen, Bu, ya. Kalau komitmen saya yang Ibu tanya, Bu, tentunya saya harus berkomitmen melakukan perubahan-perubahan pembelajaran, Bu. Yang pernah saya lakukan sekarang akan berubah untuk lebih baik di pembelajaran selanjutnya, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Jadi menurut Bapak, berapa lama lah Bapak melaksanakan komitmen ini Pak? Kalau untuk lamanya, Bu, komitmen saya ini, saya pertama akan melakukan dulu untuk semester ini, Bu, dan mungkin kalau mungkin berhasil, Bu, saya akan membuat berkesinambungan lagi dan berkelanjutan lagi, Bu. Bagus sekali ya Pak, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih, Bu. Nah, nah sekarang Pak, tadi Bapak datang kemari dengan keadaan lesu, tidak semangat. Nah sekarang saya yakin Iya, Bapak sudah semangat. Nah dari sharing kita iya. ini Pak, apa yang menjadi tindak lanjut Bapak? Kalau untuk rencana tindak lanjutnya, Bu, mungkin, Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang saya bilang tadi, Bu, untuk secara terus-menerus, Bu, karena saya anggap itu akan meningkatkan motivasi belajar siswa juga, dan seperti tadi pasti akan mengubah, dan tugas-tugas siswa saya pasti semua siswa akan mengerjakannya, Bu. Oh, bagus sekali Pak. Oke lah Pak. Nah setelah kita sharing ini Pak, sudah bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang? Iya, Bu, terima kasih, Bu, sebelumnya, Bu, ya. Hari ini saya sangat lega, Bu, dan saya bersyukur bisa ketemu sama Ibu. Kalau perasaan saya sekarang, Bu, sangat senang dan ingin melakukan tadi yang saya katakan tadi atas masukan-masukan dari Ibu, ya. Mungkin saya sangat senang dan bergembira sekarang, Bu. Terima kasih, Bu, sekali, Bu. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Saya juga mengharapkan apabila Bapak juga nanti ada suatu masalah juga, Bapak bisa kembali datang kepada saya untuk berbincang-bincang Pak. Mari kita Baik, bersama-sama, iya kan Pak? ya. Baik, Bu, baik, Bu. Oke Terima Pak, kasih. Izin, Bu, iya Pak, permisi, Bu, ya. iya Pak. Izin Pak. Oh, ya, silakan, silakan, Bu, silakan, Bu. Ada apa, Bu? Maaf ya Pak, saya mengganggu dulu Pak. Iya, ya, ya. Ada apa, Bu? Bapak ada pekerjaan? Enggak, cuman ada sedikit pengerjaan program. Gimana? Ada apa, Bu? Saya mau berbincang-bincang dulu dengan Bapak, boleh ya Pak? Iya, oh iya, boleh, masuk, boleh, boleh. Silakan, Bu, silakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu sangat kurang semangat dalam pembelajaran. Selain itu juga mereka sangat malas juga dalam mengerjakan tugas Pak. Saya jadi pusing Pak, mikirkan itu semua Pak. Oh, begitu ya. Oh, pantas, Bu. Tadi, Bu, saya lihat mukanya agak-agak apa, Bu, ini, Bu, ya. Agak-agak lemas ini, Bu, ya. Oh, ternyata seperti itu, Bu, ya. Jadi
Kalau boleh tanya Bu ya, kalau masalah seperti itu yang terjadi di kelas Ibu, kira-kira Bu, proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, bisa Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas biasanya Bu? Kalau biasanya kan Pak, saya datang, saya kasih pembelajaran materi, saya terangkan, Ya. kemudian saya jelaskan juga di papan tulis, ya seperti itulah Pak. Istilahnya di sini Oh, memang saya sedikit membosankan mungkin ya Pak, terlalu monoton atau tidak ada terjalin komunikasi dua arah lah dalam pembelajaran itu Pak, oh ya, seperti itu Pak. berarti hanya satu arah Bu ya? Iya Pak. Oh iya, iya. Jadi kalau seperti itu yang Ibu lakukan, dalam proses pembelajaran Ibu selama ini, kira-kira Bu ya, respon siswa di kelas Ibu, kira-kira bagaimana respon siswa yang Ibu ajarkan itu? Responnya nggak ada Pak. Ya itu tadi saya katakan, mereka sepertinya tidak bersemangat seperti itu Pak. Oh, sangat rendah Bu ya responnya Bu ya. Iya sangat rendah Pak. Eh, jadi kalau kita ibaratkan ini Bu ya, kalau kita Iya Pak. berikan skala dari angka 1 sampai 5 Bu, dari 1 sampai 5 ya, kira-kira respon siswa tadi kira-kira di angka berapa ini Ibu lihat? Dari angka 1 Kalau sampai kalau dari skalanya kan Pak, saya lihat 1 Pak. oh, Iya Pak. angka sangat rendah Bu ya? Iya, sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Oh, iya iya. Jadi selama proses pembelajaran itu, kira-kira kesempatan siswa itu yang Ibu buat agar siswa itu berkesempatan, kira-kira apa Bu, kesempatan siswa itu yang Ibu lakukan? Mmm, ya itulah ya Pak, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau menyampaikan, gagasan atau idenya di dalam pembelajaran saya Pak. Oh, iya ya. Oh, Iya begitu ya. Pak. Baik 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 baik. Jadi dari kejadian Ibu tadi yang telah Ibu lakukan selama ini, pernah nggak terpikirkan oleh Ibu rencana-rencana apa yang bisa mengubah dari pengalaman Ibu tadi untuk membuat siswa ini lebih termotivasi lah Bu? Ada kira-kira yang rencana Ibu yang telah Ibu pikirkan selama ini? Mmm, Kalau saya lihat dari keadaan murid saya di kelas Pak, menurut saya pastinya murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi Baik. di sini saya seharusnya ya harus berubahlah, memulai dari Oh, diri dulu Pak, untuk mengubah itu semua. Bagaimanakah siswa itu merasa asik, merasa senang dan nyaman ketika saya memberikan pembelajaran kepada mereka. Dan mungkin juga saya mengubah strategi pembelajaran saya Pak, yang dari monoton menjadi dua arah. Kemudian bisa juga saya uh, buat media pembelajaran yang menarik perhatian mereka seperti membuat PPT, video pembelajaran, atau bisa juga mungkin mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan dan mereka dibawa keluar supaya perasaan mereka lebih nyaman seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. ya ya. Oh, mantap itu Bu, sangat keren itu Bu. Saya setuju itu Bu. Saya sangat setuju itu atas rencana-rencana Ibu itu. Jadi dari situ semua Ibu ya, Iya strategi Pak. yang paling utama yang ingin Ibu gunakan kira-kira apa Bu? Strategi yang saya lakukan yaitu hmm, pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Oh, iya. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga bisa saya buat ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Dan begitu juga seperti tadi Pak, menampilkan media pembelajaran PPT atau video pembelajaran seperti itu Pak.
Iya, sangat keren Bu, saya sangat salut itu Bu. Dan menurut saya Bu, ide-ide Ibu itu sangat cocok Bu. Strategi yang Ibu lakukan ini dan rencana-rencana yang Ibu lakukan ini, saya sangat setuju dan mungkin sangat cocok, sangat cocok. Nah, dari yang Ibu katakan tadi, rencana-rencana hebat yang ingin Ibu lakukan tadi, tentunya Ibu sudah punya komitmen sebelum melakukan rencana-rencana Ibu itu ya. Nah, komitmen Ibu dari rencana-rencana dan strategi yang Ibu lakukan itu kira-kira apa komitmen? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, kemudian juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan atau games. Saya juga akan membuat ice breaking. Kemudian juga saya akan menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, yaitu membuat PPT ataupun video pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh, mantap Bu, mantap Bu. Nah, dari komitmen Ibu itu saya sangat yakin kalau pembelajaran dalam kelas Ibu nantinya pasti akan berhasil. Nah, dan untuk rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan menurut Ibu bagaimana Bu? Rencana tindak lanjut saya yang pastinya kalau ini berhasil Pak, ke depannya saya akan secara terus-menerus akan melakukan komitmen saya yang tadi Pak. Yang Iya. pastinya membuat siswa atau murid saya itu lebih nyamanlah belajar dan memberikan media pembelajaran yang nyaman dan asik untuk mereka. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, mantap Bu. Dan perlu Ibu tahu bahwa sebenarnya banyak potensi-potensi dari Ibu, contohnya dari tadi sangat-sangat banyak dan Ibu telah melakukannya secara baik. Nah, setelah percakapan kita ini Bu, kira-kira Bu, dari raut wajah Ibu yang kesal tadi, menurut sekarang perasaan Ibu bagaimana ini sekarang? Setelah kita berbincang-bincang dan sharing seperti ini Pak, perasaan saya menjadi merasa lega, merasa nyaman dan tenang. Jadi muncul semangat saya Pak untuk mendidik anak murid menjadi lebih baik lagi, dan semua ide-ide yang saya dapatkan ini adalah berkat dari Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Baik, 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 Bu. Terima kasih, Bu. Saya juga sangat senang dan saya yakin Ibu pasti bisa melakukan dari rencana-rencana Ibu tadi dalam mengubah proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini yang untuk perubahan yang lebih baik. Nah, untuk itu Bu, kalau ada nanti Bu, misalnya Ibu butuh lagi teman-teman berbicara, sharing-sharing seperti ini Bu, jangan sungkan-sungkan datang ke ruangan saya Bu, saya bersedia untuk sharing-sharing, berbicara kembali bersama Ibu ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Nah, Bu, sama-sama ya. kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Baik, baik, terima kasih Bu.